Pemirsa, Presiden terpilih Prabowo Subianto menyenggol pihak-pihak yang tidak mau bekerja sama untuk tidak mengganggu. Hal itu diungkapkan Prabowo dalam Rakornas Partai Amanat Nasional di Jakarta 9 Mei lalu atau 3 hari setelah Ganjar Pranowo menyatakan tidak akan bergabung di pemerintahan Prabowo Gibran. Siapa sebenarnya yang menjadi sasaran Prabowo dan bagaimana Prabowo memandang oposisi dalam sistem demokrasi. Untuk membahasnya, kami sudah mengundang Ketua Umum Prabowo Mania Immanuel Ebenezer dan analis politik Ray Rangkuti. Selamat malam Bang Ray, selamat malam Bang Noel. Malam. Malam, bisa mendengar suara saya dengan jelas ya Bang Noel? Bang Ray? Aku bisa. Suara saya bagus kah? Bagus, bagus. Bang Noel sudah bisa mendengar suara saya? Masih belum terdengar suaranya Bang Noel. Halo? Halo. Oke, Halo. sudah bisa terdengar. Baik, sebelum kita mulai perbincangan, kita akan sama-sama menyaksikan kutipan dari pernyataan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Akan berjuang terus bersama semua kekuatan yang mau diajak kerjasama. Yang tidak mau diajak kerjasama, tidak apa-apa. Kalau ada yang mau nonton di pinggir jalan, silahkan jadi penonton yang baik. Tapi kalau sudah tidak mau diajak kerjasama, ya jangan mengganggu. Orang lagi mau kerja kok. Kita mau kerja. Kita mau kerja, kita mau mengamankan kekayaan bangsa Indonesia. Iya, pemirsa, kita langsung berbincang dengan Bang Noel di sini. Bang Noel, sebelum saya bertanya siapa, saya ingin bertanya, memangnya saat ini sudah ada yang terasa mengganggu belum, Bang Noel? Kalau sampai detik ini belum terasa, karena kan pemerintahan Pak Prabowo kan memang belum berjalan. Efektif berjalan itu kan pas nanti tanggal 20 Oktober ya, secara definitif. Nah kali ini kan belum. Jadi saya rasa apa yang disampaikan Pak Prabowo itu wajar lah. Apalagi beliau kan ingin dalam pidatonya menyampaikan semua komponen bangsa bergabung membangun bangsa ini. Karena kita kan akan menyelamatkan kekayaan alam kita yang ini. Agar jangan sampai orang yang bekerja ini terganggu. Apalagi diganggu kayak gitu loh. Berartinya apa? Ya kita ke depan ini sama-sama punya tanggung jawab yang sama lah. Dalam menjaga bangsa ini ke depan, karena soal bangsa ini kan bukan cuma beberapa partai aja, tapi semua komponen anak bangsa. Mereka punya tanggung jawab yang sama secara moral dan politik. Ya, kira-kira begitu, Mbak. Baik, kenapa saya bertanya seperti itu? Karena memang kalau diperhatikan pernyataan dari Prabowo mengatakan, tapi kalau sudah tidak mau diajak kerjasama, ya jangan mengganggu. Orang lagi mau kerja kok. Ini seolah-olah gangguannya sudah ada, tapi belum ya berarti Bang Noel? Belum ada. Oke. Karena kan belum definitif, namanya pidato. Oke, siapa kira-kira pengganggu yang dimaksud Bang Noel? Sampai detik ini penyampaian itu dalam konteksnya dulu, karena kan awalnya tidak menyampaikan begitu kan. Pertamanya ya siapapun, ayo anak bangsa kita gabung atas. Ya kalau tidak mau bergabung ya nggak apa-apa. Kemudian baru yang keduanya, kan kita mau membangun bangsa ini, kita mau kerja, ya jangan diganggu gitu loh. Baik. Nah sampai detik ini kan tidak dimaksudkan ke personal atau ke partai apapun, karena kan belum ada yang punya sikap. PDIP juga kan belum punya sikap dia beroposisi atau gabung di pemerintahan Pak Prabowo, karena sikap PDIP itu nanti hanya ada sikap politiknya ya. Nanti hanya terkonfirmasi ketika ada yang namanya acara rakernas PDIP, kayak gitu, Mbak. Baik, Bang Noel, saya ke Bang Ray sekarang. Bang Ray, kalau kita dengar penjelasan dari Bang Noel, ini seperti mengkonfirmasi pernyataan dari Waketum Gerindra Habibur Rahman yang mengatakan bahwa pernyataan Prabowo itu normatif. Jadi memang Prabowo hanya mengingatkan jangan ada oknum-oknum yang berniat tidak baik mengganggu pelayanan rakyat. Kalau Anda sendiri menilainya atau menganalisa pernyataan Prabowo ini seperti apa, Bang Ray? Pertama, baik Noel maupun Habib itu kan menafsirkan apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo.
Belum tentu begitu juga maksudnya. Jangan-jangan Pak Prabowo sudah membuat definisi. Bang Rey, mohon maaf, audionya tidak begitu jelas, Bang Rey. Halo, 12, 12, udah jelas? Baik. Halo? Iya. Halo? Iya, silakan Bang Rey. Baik Noel maupun Habibur Rahman kan juga hanya menafsirkan apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo. Jangan-jangan juga Pak Prabowo sebetulnya sudah punya juga ya bayang-bayang tentang apa yang mereka sebut sebagai orang yang mengganggu atau tidak. Gitu. Nah kita nggak tahu, hanya Pak Prabowo yang tahu. Baik Noel maupun Habibur Rahman maupun saya atau yang lainnya tidak tahu persis apakah Pak Prabowo itu sudah memiliki catatan tentang siapa yang dimaksudkan oleh beliau punya potensi akan mengganggu pemerintahan aja. Nah, cuma kalau kita mau pakai analisa gitu ya, saya kira ada setidaknya 4 ya yang mungkin bisa dikategorikan oleh Pak Prabowo sebagai orang yang mengganggu. Gitu. 1 ya, ini semacam peniratan kelelahan dirinya untuk mengajak PDI Perjuangan masuk ke dalam kabinet. Kenyataannya kan sampai sekarang PDI jangankan menyatakan setuju, bahkan bertemu antara Ibu Mega dengan Pak Prabowo pun ya sampai saat ini belum terjadi, belum terlaksana. Gitu. Ibu Mega masih tidak ngotot bisa menerima siapapun ya perwakilan dari Gerindra dan sebagainya. Nah, apakah PDI yang dimaksud? Kita nggak tahu. Karena kelihatan yang paling potensial melakukan oposisi itu yang PDI Perjuangan. Nah, yang kedua adalah gerakan civil society yang sementara ini diwakili oleh para guru besar, ya kan, akademisi, intelektual dan sebagainya, yang dari yang lalu ya banyak mengkritisi, ya khususnya tentu Pak Prabowo dan Gibran. Lebih khusus lagi soal keberadaan Gibran yang dianggap mewakili kelompok nepotisme di dalam praktek politik Indonesia. Nah, yang ketiga, jadi kalau merujuk ke pidato Pak Prabowo sebelumnya, beliau itu selalu menganggap pihak asing itu sebagai pengganggu juga, gitu. Sebagai pihak yang menurut beliau itu jangan terlalu diikuti lah temuan asing-asing ini macam-macam dan sebagainya. Jadi boleh jadi catatan Pak Prabowo itu menggambarkan salah satu yang dimaksud dengan pengganggu itu adalah pihak asing ini. Ya. Nah, yang keempat adalah juga apa yang seringkali diistilahkan oleh Pak Prabowo sebagai kaum bocoran. Kaum bocoran itu adalah kaum yang tentunya ada di lingkaran istana, di lingkarannya kekuasaan, tetapi menggunakan kekuasaan yang ada pada dirinya untuk menguntungkan diri sendiri kaum kelompok, alias korupsi, kolusi, nepotisme. Itu kira-kira tuh kalau merujuk kepada tema-tema yang kita sering dengar dari Pak Prabowo yang selalu seringkali mengucapkan konsennya pada 2 hal itu. Pertama adalah ya jangan sampai pihak asing. Kita dengar juga kok tadi itu dalam pidato beliau itu kan ada sebetulnya sentimen-sentimen yang menghibur kepada asing itu gitu ya, yang menghalang-halangi kekayaan negara kita. Itu kan biasanya merujuk kepada apa namanya itu kemungkinan intervensi ataupun segala macam lah yang dilakukan oleh pihak asing. Tapi kalau kita merujuk pada pidato Pak Prabowo 2019 yang lalu, beliau selalu temanya itu bocor. Nah, boleh jadi yang dianggap mengganggu oleh Pak Prabowo itu adalah kaum bocoran ini. Nah, kalau kaum bocoran ini, ya umumnya sih berada di sekitar istana, ya. Nah, saya kira kalau mau memaknai pidato Pak Prabowo dalam konteks itu, bacaan saya pasti yang terkait dari pidato itu. Baik, saya ke Bang Noel lagi. Bang Noel mungkin ada komentar, ini kalau tidak bisa menyebutkan siapa pengganggunya, Bang Rey bisa menyebutkan 4 potensi pengganggu bahkan ini. Ya siapapun bisa menjadi potensi pengganggu. Jangankan persoalan asing, di internal pun bisa menjadi pengganggu. Sama halnya ketika Prabowo coba merekomendasi salah satu kadernya, misalnya Edi Prabowo, ternyata dia kan melukai hatinya Pak Prabowo. Artinya ya mengganggu itu banyak. Kita tidak bisa menerjemahkan pengganggu itu ya hari ini yang ada misalnya Mas Ganjar mengambil jalan oposisi, kemudian kita anggap Mas Ganjar enggak juga. Kemudian kita lihat misalnya PKS mengambil jalan oposisi, kemudian kita anggap enggak juga. Gitu. Pengganggu ke depan ini mereka yang menghambat, misalnya korupsi, orang yang malas,
untuk bekerja buat bangsa ini, bekerja untuk rakyat. Musuhnya Prabowo Gibran hari ini adalah mereka yang anti terhadap rakyat, anti terhadap rakyat ini sejahtera. Itu loh kira-kira definisi dari apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo itu sendiri. Baik, Bang Noel, Cuman saya mungkin ingin Pak Prabowo tanggapan belum Anda. bisa, Saya ingin tanggapan Anda soal balasan dari Ganjar Pranowo yang mengatakan bahwa yang bekerja sama saja bisa ganggu. Tadi Anda sudah sempat menyebutkan bahwa kalau kutipan dari pernyataan Ganjar, dia mengatakan saya ingetin loh ya, jangan sampai kemudian yang di dalam malah mengganggu. Umpama kita ingin menciptakan pemerintahan yang bersih, tapi yang di dalam justru melakukan korupsi, itu justru mengganggu. Sementara yang di luar mencoba mengingatkan itu adalah yang justru lebih baik karena melakukan check and balances. Komentar Anda? Nah, ya persis tadi yang saya sampaikan kan, gitu loh. Jadi kemungkinan untuk merusak itu ya dari banyak unsur. Justru malah kita melihatnya ketika PDIP menjadi ini ya misalnya ya kalau itu terkonfirmasi nanti di Rakernas nanti pilihan politik PDIP adalah oposisi, saya anggap cuman PDIP lah yang layak menjadi oposisi yang berkualitas menurut saya. Karena kenapa? Mereka akan mengontrol itu by data dan semuanya. Mereka ini kan PDIP ini sudah terlatih dengan gerakan oposisinya. Jadi kita sangat mengapresiasi ketika jalan politik PDIP mengambil jalan politik oposisi. Baik. Karena kita butuh penyeimbang yang berkualitas. Itu kira-kira, Mbak. Oke, Bang Noel, satu pertanyaan sebelum kita break. Ini kan konteksnya dikatakan dalam acara BIMTEK dan Rakornas PAN. Ada maksud tertentu tidak disebutkannya dalam acara PAN? Partai yang memang dikatakan paling setia dan juga dikatakan akan mendapat jatah menteri melebihi ekspektasi katanya. Nah kan kita kalau mau lihat juga peristiwa beberapa hari sebelumnya kan sudah ada pernyataan dari Pak LBP ya soal toksik di dalam pemerintahan Prabowo. Artinya itu kan bagus. Artinya Pak Prabowo mendengar nasihat-nasihat atau peringatan-peringatan yang disampaikan oleh sahabatnya. Wow, hati-hati, jangan kau masukin orang-orang yang toksik dalam pemerintahanmu. Artinya itu kan bagus peringatan awal. Itu nggak mungkin sekelas LDP itu menyampaikan analis tanpa sebuah data. Jadi menurut saya ya hal-hal itu masih hal yang normatif lah ya. Karena kan kita tidak mau pemerintahan Prabowo Gibran itu dicederai oleh hal-hal yang terkait tadi yang disampaikan Mas Ganjar misalnya. Ya kami di luar mengambil jalan oposisi. Jangan sampai nanti jangan-jangan yang beroposisi lebih berkualitas dibanding yang di dalam. Artinya apa? Yang tadi saya sampaikan, musuh nyatanya Prabowo Gibran itu ya korup dan pemalas yang akan merusak kinerja pemerintahan Prabowo Gibran itu sendiri. Gitu. Baik, kita akan lanjutkan di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami akan kembali sesaat lagi.